Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan karena satu halangan mendadak. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, memasuki Al-Kabiratu Ats-Tsaniyah, dosa besar yang kedua. Alhamdulillah sudah kita bahas dosa besar yang pertama, yaitu berbuat dosa syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dosa terbesar. Sekarang kita masuk yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa termasuk dosa yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, khalidan fiha. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Dan Allah murka kepadanya serta melaknatnya dan telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya terkandung 5 ancaman, 5 hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Pertama, neraka Jahannam. Yang kedua, diazab dalam waktu yang sangat lama. Kalau di Al-Quran terjemahan, mungkin terjemahannya kekal di neraka. Tapi itu terjemahan kurang tepat. Ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini diazab dalam waktu yang sangat lama. Akan tetapi dia tidak sampai kekal di neraka. Kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan yang haram, maka dia kekal di neraka. Ini penting diperhatikan. Orang yang membunuh jiwa, yaitu jiwanya seorang mukmin, azabnya sangat lama tapi tidak sampai kekal. Kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhannya yang haram tersebut, maka barulah dia kekal di neraka.
Kenapa demikian? Karena menghalalkan yang haram adalah termasuk syirik. Bahkan walaupun dia tidak membunuh, tapi dia menghalalkan darah seorang muslim yang haram ditumpahkan, maka dia telah berbuat syirik sehingga dia kekal di neraka. Di pembahasan yang pertama kita sudah bahas tentang dosa syirik. Tapi rincian apa saja kesyirikan itu tidak dibahas secara detail di kitab ini. Namun ada sebagian dirinci. Cuma lebih detail lagi di kitab-kitab lain seperti di kitab Tauhid. Nah, salah satu kesyirikan itu adalah menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Kenapa itu syirik? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang membunuh jiwa seorang mukmin, maka dia telah melakukan dosa besar. Tapi kalau ada yang menghalalkan jiwa seorang muslim tanpa ada alasan yang benar, dosanya lebih besar, walaupun dia tidak membunuh. Bisa dipahami ya? Contoh lain, minum khamar. Minum khamar itu dosa besar. Tapi orang yang menghalalkan khamar, walaupun dia nggak minum, dosanya lebih besar. Karena dia telah berbuat syirik. Kalau ada orang mengatakan khamar itu halal, maka dia musyrik. Walaupun setiap hari dia minum khamar, tapi dia yakin khamar itu haram, dia bukan musyrik. Dia pelaku dosa besar, iya, tapi bukan musyrik. Jadi bedakan dua hal ini. Menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Menghalalkan yang haram adalah syirik. Sedangkan melakukan yang haram belum tentu syirik. Tergantung apa yang dia lakukan. Tergantung keharaman apa yang dia lakukan. Iya. Baik. Jadi hukuman yang kedua yang Allah akan timpakan kepada seorang pembunuh, dia diazab dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Artinya Allah jauhkan dari rahmatnya. Yang kelima, Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini luar biasa, ancaman keras bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ayat ini juga memberi pelajaran penting kepada kita bahwa jiwa seorang mukmin itu mulia. Diri seorang mukmin itu mulia, sehingga menghilangkan nyawanya adalah dosa yang sangat besar. Begitu pula menyakiti dirinya atau melukai hatinya atau menzoliminya, merendahkan kehormatannya atau merampas hartanya, itu semua adalah dosa yang sangat besar karena mulianya seorang muslim. Juga kita bisa petik pelajaran di sini, yang diancam hukuman mati, hukuman berat seperti ini kalau dia membunuh dengan sengaja. Kalau dia membunuh dengan sengaja. Atau yang mirip dengan sengaja. Para ulama juga membahas ada pembunuhan dengan sengaja, ada yang mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja maksudnya gimana? Dia melakukan hal yang membahayakan seorang muslim, walaupun dia nggak bermaksud membunuh. Maka dosanya juga sama. Dosanya juga sama. Walaupun dia hanya bercanda. Makanya Nabi SAW melarang dalam sebuah hadis, beliau melarang kita mengarahkan pisau
menunjuk dengan pisau ke arah saudara kita atau menodongkan senjata, walaupun cuma prank, cuma main-main, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi setan melepaskannya sehingga mengenai saudaranya. Kecuali dia betul-betul nggak sengaja. Misalkan terjadi kecelakaan kerja, orang yang sedang memegang pekerjaan alat berat misalkan, tanpa dia sengaja kena kepada seseorang, kemudian orang itu mati. Bagaimana dengan kecelakaan mobil, menabrak orang? Nah itu, kalau dia ugal-ugalan di mobil, ugal-ugalan dalam berkendara, kemudian nabrak orang, maka itu mirip dengan sengaja. Tapi kalau dia sudah berusaha mematuhi aturan lalu lintas, dia berhati-hati tanpa sengaja menabrak orang, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi pun itu ada konsekuensinya, yaitu tetap dia harus membayar diah, membayar denda. Akan tetapi dalam hal ini dia tidak berdosa. Jadi ayat mengatakan membunuh dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, tanpa maksud membunuh, dia tidaklah berdosa. Baik. Dalil yang berikutnya, surat Al-Furqan, mulai ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Allah menyebutkan 3 sifat ibadur rahman dalam satu ayat ini. 3 sifat utama ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang penyayang. 3 sifat utama mereka adalah mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak menyembah, tidak berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Ini yang pertama. Artinya mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Yarhamukallah. Yang ketiga, mereka tidak berzina. Mereka tidak berzina. Kemudian Allah memberikan peringatan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, maka dia telah mendapatkan dosa-dosa yang besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Yang akan dilipat gandakan atasnya azab di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di dalam neraka, dalam azab, dalam keadaan hina. Illa man taba wa aman, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Jemaah sekalian, disebutkan di sini 3 dosa besar. Namun disebutkan pelakunya kekal di neraka. Akan tetapi maksud ayat ini kekal di neraka kalau dia melakukan itu bersama dengan kesyirikan. Jadi kalau dia membunuh jiwa saja tanpa dia berbuat syirik, maka dia tidak kekal di neraka. Namun diazab dalam waktu yang sangat lama. Begitu pula dia berzina saja tanpa dia berbuat syirik, maka dia tidak sampai kekal di neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi.
illa man taba wa aman, kecuali orang yang bertobat dan beriman. Maka artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Sehingga jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran di sini betapa besar pun dosa seseorang, masih ada pintu ampunan baginya. Masih ada pintu ampunan baginya. Dengan syarat dia bertobat, beriman dan beramal soleh. Maka Allah pasti akan memberikan ampunan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, illa man taba wa aman wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat dan beriman serta melakukan amal soleh. Padahal dosanya sudah besar sekali. Maka tidak boleh hamba berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, tetap masih ada pintu tobat sebelum pintu tobat itu ditutup. Kapan ditutup? Saat kematian datang menjelang, saat malaikat maut sudah datang, orangnya baru mau bertobat, nggak ada gunanya. Atau saat matahari terbit dari arah barat. Kemudian di sini perhatikan, kata Allah, barang siapa membunuh jiwa yang Allah haramkan, orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Berarti ada alasan yang membenarkan seseorang membunuh jiwa sehingga dia tidak berdosa. Sehingga dia tidak berdosa. Apa saja itu? Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga alasan. Ini contoh alasan yang benar untuk membunuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali karena satu dari tiga alasan. Yang pertama, at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, membunuh dibalas bunuh, kisos. Yang ketiga, as-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini contoh tiga yang boleh dibunuh dengan alasan yang benar. Tapi jemaah sekalian, semua pembunuhan karena hukuman atau dengan kata lain hukuman mati, yang berhak melakukannya hanyalah pemerintah atau pengadilan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah, bukan masyarakat. Kalau ada orang yang murtad, kita nggak boleh membunuhnya, tapi kita sebagai masyarakat wajib menasehatinya untuk bertobat. Dan pemerintah harus memberikan hukuman mati kepadanya. Itu pun nggak langsung dihukum mati, masih diadili dulu, diminta bertobat. Para ulama mengatakan dikasih waktu 3 hari untuk bertobat. Kalau tidak, maka dia dihukum mati. Contoh lain yang halal dibunuh, orang yang melakukan hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Bahkan di sebagian negara orang kafir sudah disahkan pernikahan sejenis. Yang aneh itu, ada orang yang dianggap tokoh muslim minta disahkan di negeri kaum muslimin. Itu aneh.
Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa saja yang kalian temukan melakukan hubungan sejenis seperti kaum Lut, maka bunuh keduanya. Ini perintah Nabi SAW. Dan ini disepakati seluruh ulama Islam dari semua mazhab sepakat. Para pelaku LGBT, para pelaku hubungan sejenis, itu harus dihukum mati oleh pemerintah. Sama saja, sudah pernah menikah atau belum menikah. Beda dengan zina bersama lawan jenis. Yang dihukum mati kalau sudah pernah menikah. Sedangkan yang belum menikah itu dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Sedangkan yang sudah menikah dihukum mati. Adapun para pelaku LGBT hubungan sejenis sudah menikah atau belum, hukumannya adalah hukuman mati. Akan tetapi yang berhak melakukannya juga pemerintah. Jadi jangan lihat bencong di jalan, tabrak sajalah. Jangan ya. Nanti ustadznya yang disalahkan. Siapa yang ngajarin? Ustadz. Yang berhak melakukannya adalah pemerintah. Dan kita tugasnya menasihati. Dan bisa disembuhkan insya Allah. Walhamdulillah ada yang sembuh. Tapi harus terus diawasi. Tapi kebanyakan yang bergaul dengan mereka jadi seperti mereka. Maka hati-hati. Ini hati-hati. Bahaya besar. Bahaya di zaman sekarang. Jadi ini contoh orang-orang yang dibunuh dengan alasan yang benar. Namun semua ini adalah hukuman. Dan hukuman yang berhak melakukannya adalah pemerintah. Masyarakat mungkin melakukan pembunuhan dengan cara yang benar dalam jihad fisabilillah. Kalau jihadnya sesuai syariat. Begitu pula orang yang dibegal dan dia membela diri, terpaksa membunuh, maka dia tidak berdosa. Karena ada hadisnya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang datang mau merampas hartaku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'tihi malak." Jangan kamu berikan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi begal. Kalau dia mau merampas hartamu, jangan berikan. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia menyerang aku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhu," serang balik. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Tempatnya di neraka." Kamu tidak salah. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia yang membunuh aku?" Kamu mati syahid. Kamu mati syahid. Dan jemaah sekalian, ini hikmahnya besar sekali. Kalau ada orang yang dibegal dan dia tidak melawan, besok mereka akan melakukan kepada orang lain. Iya kan? Kalau masyarakat nggak melawan, mereka tambah menjadi-jadi. Ya betul, itu tugas polisi. Tapi kalau polisi nggak bergerak, kita juga nggak boleh diam. Kalau kita diserang, dalam Islam boleh membela diri. Makanya kata para ulama, jika begal itu sudah lumpuh, sudah bisa kita lumpuhkan, kita nggak boleh menyerang dia lagi. Kan kita hanya membela diri. Dia sudah nggak menyerang kita, nggak boleh kita bunuh. Kita hanya boleh membunuhnya kalau terpaksa untuk membela diri. Kalau dia sudah terkapar, dia sudah kalah, nggak boleh kita bunuh lagi. Jadi ada sebagian orang, misalkan nangkap pencuri, mereka gebuk rame-rame sampai mati, maka itu tidak dibenarkan. Apalagi dibakar hidup-hidup, na'udzubillah. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau dia sudah tidak berdaya, nggak bisa melawan kita, jangan diteruskan lagi. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau dia sudah lari, nggak usah dikejar. Kenapa?
itu sudah urusan pemerintah. Kan kita dibolehkan hanya ketika dia menyerang kita untuk membela diri. Sehingga kalau dia sudah pergi, dia sudah lari, kita nggak perlu mengejar, kita serahkan kepada pemerintah. Iya. Jadi ini contoh-contoh membunuh dengan alasan yang benar. Lalu dikatakan di sini, jiwa yang Allah haramkan dibunuh. Berarti ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang dihalalkan sudah kita sebutkan tadi. Lalu yang diharamkan tuh apa saja? Ada 4 jiwa. Jadi telah kita sebutkan jiwa yang halal dibunuh karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, karena hukuman atau karena jihad fi sabilillah atau karena membela diri. Lalu apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Ini yang paling besar dosanya. Yang kedua, jiwa kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin. Contohnya orang kafir di negeri kita, itu haram dibunuh. Wajib bagi kaum muslimin melindungi mereka. Dan meskipun ini sebenarnya fakta, di mana-mana di negeri Islam, di mana kaum non-muslim itu minoritas, mereka pasti terlindungi. Asal mereka nggak macam-macam, hidup mereka nyaman. Tapi tidak sebaliknya. Kalau umat Islam minoritas, seringkali ditindas. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang terikat gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka kaum muslimin tidak boleh melanggar janji. Karena ada satu maslahat, kita buat gencatan senjata. Kemudian yang keempat, kafir mustakmin. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, lalu ada seorang muslim karena satu maslahat memberikan janji untuk melindunginya. Maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya. Dan yang mirip dengan itu di zaman sekarang adalah visa. Kalau pemerintah memberikan visa kepada orang kafir, meskipun orang kafir itu Yahudi dari negeri Israel, dia menzolimi umat Islam di sana. Tapi kalau dia masuk ke negeri kita dan diberikan visa oleh pemerintah, maka dia nggak boleh dibunuh. Berarti dia masuk dengan jaminan keamanan resmi dari pemerintah, dari kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Baik, inilah 4 jiwa yang haram dibunuh. Nanti akan kita sebutkan hadis tentang larangan membunuh orang kafir dari 3 jenis ini. Zimmi, mu'ahad, dan mustakmin. Nah, jamaah sekalian, orang muslim itu dia nggak boleh dibunuh karena dia mulia. Tapi kenapa orang kafir pun nggak boleh dibunuh? Apakah mereka mulia? Tentu tidak. Orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Allah menegaskan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, lebih hina daripada anjing dan babi. Orang musyrik, orang kafir lebih hina daripada semua hewan. Di ayat yang lain kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan ternak
bahkan mereka adalah lebih sesat daripada hewan. Lebih hina, lebih sesat, dan lebih bodoh daripada hewan. Itulah orang-orang non-muslim yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa terbesar sebagaimana sudah kita bahas pada dosa besar yang pertama. Jadi mereka 3 jenis orang kafir ini tidak boleh dibunuh bukan karena mereka mulia. Lalu karena apa? Karena umat Islam adalah umat yang memegang janji, pantang ingkar janji. 3 jenis orang kafir ini semuanya terikat perjanjian. Perjanjian dia sebagai warga negara, perjanjian gencatan senjata, dan perjanjian keamanan atau jaminan keamanan. Ini semua perjanjian. Maka sifat umat Islam pantang ingkar janji. Itu kepada orang kafir, apalagi kepada sesama muslim. Yang suka ingkar janji itu sifatnya orang apa yang sifatnya suka ingkar janji? Munafik. Orang kafir dari kalangan munafik. Dia mengaku muslim, tapi dalam hatinya kafir kepada Allah. Itu sifat mereka. Baik. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-Maidah ayat ke-32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh jiwa bukan karena kisos atau bukan karena orang yang dibunuh itu melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jemaah sekalian, makna ayat ini, orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh itu. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita 2 alasan. Ini tambahan. 2 alasan orang itu boleh dibunuh. Yang pertama karena kisos. Tadi sudah kita sebutkan juga. Karena dia membunuh seorang muslim. Yang kedua karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Contoh, dia melakukan pengeboman. Walaupun tidak sampai membunuh orang, tapi pemerintah boleh memberikan hukuman mati terhadapnya. Kalau itu dipandang oleh pemerintah yang tepat untuknya. Iya. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi termasuk yang boleh dihukum mati oleh pemerintah atau boleh diperangi oleh pemerintah walaupun sampai harus membunuh mereka. Seperti para pemberontak. Itu adalah termasuk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Para pemberontak diizinkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di zaman para sahabat dulu Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Karena mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup kemudian kelak di hari kiamat ditanya. Maksudnya yang ditanya adalah pembunuhnya. Karena dosa apa dia dibunuh? Jadi ayat ini berbicara tentang salah satu
tradisi jahiliyah. Mereka mengubur, membunuh anak perempuan mereka sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Ini kondisi di masa jahiliyah. Mereka malu punya anak perempuan. Maka mereka pun sampai tidak mau ketahuan orang kalau yang lahir adalah anak perempuan. Maka mereka dengan cepat saat anak itu lahir, dia dikubur hidup-hidup. Maka ini ada pertanggungjawaban khusus untuk mereka kelak di hari kiamat. Mereka akan ditanya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan salah satunya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, termasuk dosa yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ketika Nabi SAW ditanya, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu. Inilah dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Qala thumma ayun. Kemudian orang itu bertanya lagi, dosa apa yang lebih besar berikutnya ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Maksudnya khawatir anak ini merepotkan untuk dikasih makan. Na'udzubillah, ini dosa yang sangat besar. Dan lebih besar dosanya daripada seseorang membunuh orang lain. Kalau dia bunuh anaknya sendiri, dosanya lebih besar dibanding dia membunuh orang lain. Karena dia melanggar dia melakukan 2 dosa sekaligus. Yang pertama, dia menghilangkan jiwa. Yang kedua, dia memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau yang dibunuh itu keluarga sendiri, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar lagi dibanding kalau yang dibunuh adalah orang lain. Bunuh orang lain tentu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Tapi kalau yang dibunuh adalah keluarganya sendiri, dosanya lebih besar lagi. Dan di dalam Al-Quran, Allah juga menegur orang-orang jahiliyah. Jadi mereka bukan hanya anak perempuan yang mereka bunuh, anak laki-laki pun mereka bunuh. Kenapa anak laki-laki ada yang dibunuh? Karena orang tuanya khawatir anaknya ini nanti merepotkan untuk dikasih makan, untuk dicarikan makannya. Maka dalam Al-Quran Allah juga memberi peringatan khusus kepada mereka. Di surat Al-An'am kata Allah, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ. Jangan kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi
Ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Maka Allah pun menegur mereka dan mengingatkan mereka, yang beri rizki kepada kalian, juga yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian, itu Allah, bukan diri kalian sendiri. Tapi alhamdulillah, kita nggak pernah mendengarkan masih ada kebiasaan buruk ini. Namun ada yang mirip dengan itu. Di zaman sekarang ada yang mirip dengan itu. Mirip seperti kebiasaan jahiliyah. Membunuh anak sendiri. Namun tidak sampai membunuh seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Mirip dengan itu. Yaitu sebelum lahir sudah dicegah. Alasannya pun sama. Alasannya sama. Kenapa? Khawatir masalah ekonomi. Khawatir masalah makannya. Walaupun dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya sekarang apa? Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Supaya enggak sulit lapangan kerja. Tapi intinya sama. Yaitu kurangnya keyakinan terhadap Allah yang maha memberikan rezeki. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan umat Islam, tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang. Maksudnya penyayang kepada suaminya sendiri. Dan subur kandungannya. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang serta subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Umat Islam disuruh memperbanyak keturunan. Jadi adik-adik bilang sama Abi dan Umi, saya mau adik. Ini justru perintah Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, tidak salah. Apa kata orang tua kita dahulu? Banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak masalah. Masalah plus rezeki. Tapi harus sabar menghadapi masalah. Jadi mirip dengan keyakinan jahiliyah dahulu. Cuma mereka lebih jahat, mereka bunuh anaknya sudah lahir. Tapi sekarang sebelum lahir dicegah. Dan ingat jemaah sekalian, kalau sudah terjadi kehamilan, tidak boleh digugurkan kecuali dengan alasan darurat dan belum sampai usia 4 bulan. Kalau bukan alasan darurat, haram digugurkan, dosa besar. Mau alasan apapun nggak boleh, kecuali darurat. Darurat itu seperti apa? Kata dokter ahli yang dapat dipercaya, jika dibiarkan terus hamil, ibunya akan mati karena satu penyakit. Itu baru namanya darurat. Itu pun dengan syarat, belum sampai usia 4 bulan. Kalau sudah usia 4 bulan, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan. Apabila digugurkan, akan menyebabkan kematian janin. Kenapa? Karena kalau sudah usia 4 bulan, dia sudah menjadi manusia sempurna. Dengan apa manusia itu sempurna? Dengan ruhnya. Walaupun badannya belum sempurna, tapi secara hukum dia manusia sempurna. Menggugurkannya sampai menghilangkan nyawanya sama dengan membunuhnya. Sama dengan membunuhnya. Kalau sudah usia 4 bulan. Karena usia 4 bulan ditiupkan ruh. Jadi dengan alasan apapun, kalau sudah usia 4 bulan haram digugurkan. Kalau belum usia 4 bulan, boleh digugurkan kalau darurat. Kalau tidak darurat, maka dosa besar
walaupun dosanya tidak sampai membunuh, tidak sampai seperti dosa membunuh karena belum ditiupkan ruh, tapi itu tetap dosa besar kecuali dengan alasan darurat. Baik, dipahami ya perinciannya. Kalau sudah 4 bulan dengan alasan apapun nggak boleh digugurkan. Jika dengan digugurkan akan menyebabkan kematian. Kecuali mungkin jemaah sekalian suatu hari digugurkan lalu dipindahkan ke rahim buatan dan dia bisa hidup karena alasan darurat, maka boleh. Tapi kalau digugurkan dan tidak ada solusi, dia mati, maka tidak boleh dengan alasan apapun. Kalau sebelum 4 bulan, jika ada alasan darurat, maka boleh digugurkan. Jika tidak, maka tidak boleh digugurkan. Baik. Kemudian, summa ayun. Nabi SAW ditanya lagi, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Dosa yang lebih besar. Jadi yang pertama tadi syirik, yang kedua membunuh jiwa, membunuh anak sendiri. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa jemaah sekalian Nabi SAW menegaskan istri tetangga? Karena ini dosanya lebih besar daripada yang bukan tetangga. Ya, ini dosanya lebih besar. Semua bentuk kezaliman kepada tetangga itu dosanya lebih besar melebihi yang bukan tetangga. Jadi hati-hati. Tetangga itu haknya besar sekali. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, malaikat Jibril selalu menasihati aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira jangan-jangan tetangga mau dijadikan ahli waris. Karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan hak tetangga. Maka orang yang menzolimi tetangga lebih besar dosanya dibanding yang dia zolimi bukan tetangganya. Kalau yang dia zolimi punya hubungan kekerabatan, maka dosanya lebih besar lagi. Jadi jemaah sekalian, mungkin satu bentuk kezaliman, tapi dosanya bertingkat-tingkat sesuai dengan objek siapa yang dia zolimi. Iya. Kemudian dalil yang berikutnya, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan, bertengkar, berperang dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Jika seorang muslim berperang, berkelahi, bertarung, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Dan ini sama saja, dia pakai pedang atau tidak, sama saja hukumnya. Cuma Nabi SAW menyebutkan di sini dia menggunakan pedang karena umumnya orang yang sudah niat membunuh dengan pedang. Tapi dia tanpa pedang sama saja hukumnya. Yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktul. Maka Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka itu kami pahami. Tapi kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Qala, maka Nabi SAW bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia betul-betul ingin, artinya keinginannya sangat besar untuk membunuh saudaranya sendiri. Maka dia pun mendapatkan hukum sebagai pembunuh. Makanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Niat yang kuat, orang yang sudah punya niat yang kuat untuk melakukan sesuatu, dia sudah dapat ganjarannya. Walaupun dia belum berhasil melakukannya. Barang siapa yang niat melakukan kebaikan dengan niat yang sangat kuat, tapi kemudian dia terhalang untuk melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah punya niat yang kuat untuk melakukan dosa, tapi belum kesampaian, dia sudah dapatkan dosanya. Walaupun dia belum berhasil melakukannya.
Dalilnya adalah hadis ini. Namun kalau niat itu baru semacam lintasan hati, baru kefikiran, belum ada tekad untuk melakukannya, kalau dia niatkan berbuat dosa, belum dicatat dosa. Belum dicatat dosa. Dan kalau dia batalkan, dia batalkan karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Begitu pula orang yang ingin berbuat baik, baru lintasan hati, baru niat yang lemah, dia sudah dapat pahala niat. Tapi pahalanya belum sempurna. Namun kalau dia sudah punya niat yang kuat, maka dia dapat pahala yang sempurna. Baik, jadi Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai sesama muslim saling membunuh. Ini dosanya sangat besar. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari Ibnu Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin." Seseorang itu akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam beragama selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Maksud hadis ini, hidup kita akan terus aman, nyaman selama kita tidak membunuh orang. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Maksudnya jemaah sekalian, membunuh itu termasuk dosa kekufuran. Akan tetapi yang dimaksud Nabi SAW di sini adalah kufur kecil. Kufur kecil. Dari mana bisa kita pahami? Pertama, dari hadis ini sendiri. Nabi SAW mengatakan kufaran dalam bentuk nakirah, yaitu dengan ditanwin, kufaran. Seandainya tidak ada tanwin dan menggunakan alif lam, maka artinya adalah kufur besar. Jadi dari sisi bahasa kita sudah dapat pahami yang dimaksud Nabi SAW adalah kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Dan juga ada ayat dalam Al-Quran, orang yang saling berperang membunuh, Allah masih menyebut mereka beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Andai dua golongan orang beriman saling membunuh. Berarti membunuh bukan termasuk kufur besar. Akan tetapi yang dimaksud Nabi SAW di sini adalah kufur kecil. Iya. Menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dalam sejarah umat Islam, penyebab umat Islam itu saling bunuh yang paling banyak penyebabnya adalah memperebutkan kekuasaan atau berusaha melengsarkan pemimpin muslim yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, dalam Islam dilarang keras masyarakat berusaha melengsarkan pemimpin muslim walaupun dia pelaku dosa besar.
walaupun dia zalim. Tapi ulama Islam sepakat, dia nggak boleh dilengsarkan. Kenapa? Karena akan muncul mudarat yang lebih besar. Kalau hilang nikmat keamanan karena terjadi kerusuhan, itu sudah mudarat besar. Bagaimana lagi kalau hilang jiwa seorang muslim? Oleh karena itu juga jemaah sekalian, di sini saya ingatkan, semua perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus kita jauhi. Contoh, perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dan sudah terbukti adalah melakukan demonstrasi. Memang tidak semua demonstrasi menyebabkan kerusuhan, tapi tidak sedikit kerusuhan terjadi karena demonstrasi, lalu hilang nyawa seseorang disebabkan diawali dengan demonstrasi. Walaupun mereka mengatakan ini aksi damai, siapa yang menjamin akan terus damai? Dan ketika terjadi kericuhan jemaah sekalian, masa itu akan sangat mudah diprovokasi. Dan ketika itu nyawa menjadi murah. Orang melempar batu ke arah aparat, mungkin aparat membalas dengan tembakan. Kalau ada aparat yang mati, aparat kita mayoritas muslim. Begitu pula kalau aparat menembak masyarakat, masyarakat mayoritas muslim. Sama-sama muslim, saling berperang. Cuma apa? Cuma karena masalah perut, masalah BBM, masalah kekuasaan, masalah perut semuanya. Bukan jihad karena menegakkan agama, tidak. Hanya masalah perut. Kalaupun jihad itu ada aturan-aturannya. Bukan seperti orang yang melakukan demonstrasi. Bukan seperti itu jihad. Jihad ada aturannya. Kalau sampai hilang nyawa, maka bisa jadi semua yang terlibat dalam demonstrasi itu bertanggung jawab. Walaupun pelakunya hanya satu orang. Karena semuanya terlibat. Maka hati-hati. Jangan kita ikut-ikutan. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, laqatlu mu'minin a'zam indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada musnahnya dunia ini. Jadi jemaah sekalian, maksud hadis ini, seandainya dunia ini isinya semua orang kafir, kemudian dihancurkan, itu lebih mending daripada membunuh seorang muslim. Subhanallah, ini menunjukkan betapa agungnya seorang muslim itu. Nabi SAW juga mengingatkan, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat di antara manusia adalah masalah darah. Maksudnya masalah pembunuhan. Ini yang pertama akan disidang kelak di hari kiamat. Itu terkait dengan dosa kepada orang lain. Adapun orang yang belum bayar hutang nanti. Yang disidang lebih dulu masalah pembunuhan. Hutang nanti. Itu juga akan diadili. Orang yang punya kaitan hutang dengan orang lain. Namun terkait dengan amalan kita kepada Allah, maka yang pertama akan diadili, akan disidang adalah sholat. Jadi maksud hadis ini, yang pertama terkait dengan urusan kepada orang lain. Kezaliman dengan orang lain. Adapun terkait dengan amalan kita kepada Allah, yang pertama akan diadili adalah sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, dan durhaka pada kedua orang tua.
Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, Innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah enggan kepadaku bagi siapa yang membunuh seorang mukmin. Maksud hadis ini jemaah sekalian, orang yang membunuh orang beriman, maka Rasulullah SAW tidak akan memberi syafaat kepadanya. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla." Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan. Ini luar biasa dosanya anak Adam yang membunuh saudaranya. Jadi setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, dia ikut menanggung dosanya. Kenapa? Dia yang mencontohkan. Maka hati-hati. Kalau kita mencontohkan dosa kepada orang lain, atau orang lain mengikuti kita walaupun kita nggak bermaksud mencontohkan kepada dia, maka dosanya pun mengalir kepada kita tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Nah, sekarang hadis tentang larangan membunuh orang kafir yang terikat perjanjian tadi. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian. Kata Ibnu Hajar, maksud hadis ini mencakup 3 perjanjian tadi. Perjanjian dia sebagai warga negara, perjanjian gencatan senjata, dan perjanjian jaminan keamanan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membunuhnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh, yang tidak berhak dibunuh adalah dosa yang sangat besar. Tapi kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka membunuh orang muslim lebih besar dosanya. Jadi sama-sama jiwa yang haram dibunuh dari 4 jiwa tadi, tapi tingkatan dosanya berbeda. Membunuh seorang muslim jauh lebih besar dosanya daripada membunuh orang kafir yang haram dibunuh. Dan berikut ada hadis. Walaupun hadis ini masih diperbincangkan para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan, tapi ini isinya, redaksinya atau kandungannya benar, yaitu orang yang ikut membantu pembunuhan, dia pun kena dosa yang sama. Dalam hadis ini dikatakan, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi aisun min rahmatillah. Barang siapa membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun hanya dengan 1 kalimat, maka dia kelak akan berjumpa dengan Allah dan tertulis di antara kedua matanya, dia sebagai orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud hadis ini, walaupun hadis ini masih dibicarakan para ulama, tapi dari sisi makna yaitu benar. Maksudnya orang yang ikut membantu orang lain untuk membunuh, dia mendapatkan dosa yang sama. Maka hati-hati. Orang yang ikutan membantu, dia mendapatkan dosa yang sama. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Walaupun Anda sebagai seorang aparat,
yang harus taat kepada pemimpin, tapi kalau disuruh berbuat dosa nggak boleh. Walaupun panglima besar, walaupun presiden sekalipun, kalau menyuruh anak buahnya melakukan dosa, dia nggak berhak ditaati. Rasulullah SAW mengingatkan, innamat ta'a fil ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh taat kepada makhluk yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menaati siapapun, pemimpin kita, komandan kita, presiden kita sekalipun. Bahkan orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri pun tidak berhak menyuruh kita untuk berbuat dosa kepada Allah. Nggak boleh ditaati. Begitu pula istri kepada suami. Suami itu haknya sangat besar, tapi istri nggak boleh menaati kalau suami menyuruh berbuat dosa. Kita masuk dalil yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambin asallaha ayyaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Namun jemaah sekalian, para ulama membawa makna hadis ini kalau dia menghalalkan perbuatan membunuhnya tersebut, barulah Allah tidak akan mengampuninya. Karena kalau dia menghalalkan perbuatannya, itu sampai pada tingkat kesyirikan. Kenapa harus ditakwil seperti itu? Karena ayat dengan tegas mengatakan semua dosa selain kesyirikan dan kekafiran, kalau Allah menghendaki diampuni, akan diampuni walaupun pelakunya tidak bertobat, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Walhamdulillah, inilah pembahasan dosa besar yang kedua dari kitab Al-Kabair, yaitu membunuh jiwa. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Udah azan nih? Udah azan ya? Masya Allah. Satu aja pertanyaan ya. Saya bekerja sebagai driver rental dan tukang ojek online. Saya sering mendapat penumpang akhwat yang bukan mahram. Apa boleh berduaan di dalam mobil dan berboncengan motor dengan akhwat yang bukan mahram? Yang pertama, berboncengan motor nggak boleh karena akan bersentuhan. Tapi kalau di mobil, tidak boleh kalau berduaan. Kalau seandainya dia naik berdua, tidak apa-apa. Berarti tidak sampai berdua-duaan. Kalau ada perempuan berdua, atau ada laki-laki satu lagi, maka tidak apa-apa. Tapi kalau berdua-duaan, maka ini tidak dibolehkan, hukumnya haram, dan termasuk pintu zina terbesar, kalau sudah berdua-duaan. Surat Al-Furqan ayat 70 disebutkan bahwa kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Apakah yang dimaksud ayat di atas seluruh dosa-dosa besar dan kecil atau hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni? Semuanya, semua dosa-dosa besarnya. Kalau dia bertobat kepada Allah dan beriman serta melakukan amal soleh akan diampuni. Semua dosa. Dosa terbesar adalah syirik. Dan dulu para sahabat Nabi SAW mayoritas orang musyrik. Kemudian mereka bertobat. Lalu Allah mengampuni semua dosa mereka. Dan perlu diingat jemaah sekalian, bertobat dari dosa syirik, kalau seseorang itu berbuat dosa syirik, maka itu juga akan menyebabkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu ya, mohon maaf yang belum terjawab, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.